Salam, selamat malam buat kita semuanya. Selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada saat malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena Dia baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Ini kami Bapa, ini kami anak-anak-Mu, umat pilihan-Mu, umat tebusan-Mu. Kami datang merendahkan diri di kaki-Mu. Kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Sebab itu sucikan, basuh kami di dalam darah-Mu kudus, ampuni di setiap pelanggaran kami. Penuhi kami dengan urapan baru-Mu, dengan minyak kudus-Mu, agar kami layak menyembah Kau dalam roh dan kebenaran, sebab Engkau roh adanya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Namun jangan lupa kunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Dukung kami dalam pelayanan dengan menekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Dan sementara saudaraku mengikuti ibadah live streaming ini, mari ajak nonton bareng grup yang saudaraku ikuti ataupun teman-teman Facebook saudaraku, agar banyak jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah
mari datang kepada Tuhan. Apapun yang membuat hati kita resah, apapun yang membuat hati kita galau, tidak ada ketenangan, mari datang kepada Tuhan. Tangannya selalu terulur untuk menyambut kedatangan kita, dan matanya selalu tertuju kepada kita. Dia tidak pernah tidur dan tidak pernah tertidur. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Dia tidak pernah tidur. Pagi, siang, malam, non-stop 24 jam. Dia nggak pernah tidur. Dia selalu ada bagi kita. Sebab itu mari datang kepada Tuhan. Di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, beri kelegaan. Di saat badai menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatkan. Kembali katakan dari awal bersama-sama, haleluya. Di saat hati sedang galau, berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Oh, di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan.
memberkati kami Yesus. Sebab itu layaklah Engkau dipuji, disembah, ditinggikan, dimasyurkan kebesaran-Mu, diberitakan keajaiban-Mu, hingga segala suku bangsa datang bertelut di kaki-Mu, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus Allah yang berkuasa. Glory, haleluya, haleluya. Oh, 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 haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu. Oh, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu. Oh, lebih sungguh-sungguh katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Amin, haleluya. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu. Mari sanjung Dia, ku sanjung, haleluya. Biar kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, biar kami merasakan lawatan-Mu. Engkau Imam dimanapun anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini, Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau memberikan urapan baru-Mu. Oh, yang lain, dan ku datang menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ku sanjung Kau di tempat-Mu. Sebab Engkau urapan-Mu bagi kami semua Tuhan Yesus, haleluya. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini dimanapun mereka berada, di pulau manapun, di provinsi mana, atau di kota manapun mereka, semuanya kami percaya Engkau menjangkau, Engkau melawat, bahkan di negara manapun mereka berada. Urapan-Mu bagi mereka semua dan bagi kami yang melayani pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus terus Engkau berkarya bagi kami, sehingga kami semua mengalami Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami jamahan, mengalami lawatan daripada Allah. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara.
menaikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Yang bagi saudaraku kehilangan pengharapan. Ada di antara saudaraku kehilangan pengharapan? Banyak orang yang kehilangan pengharapan akhir-akhir ini saudaraku, karena begitu banyaknya masalah. Ya, masalah bertubi-tubi datang sehingga banyak yang mengalami kehilangan pengharapan. Tetapi firman Allah berkata, setiap orang yang berharap kepada Kristus dia tidak akan dikecewakan, dan pujian ini juga berkata bahwa pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Untuk berharap, tapi tetaplah berharap kepada Dia. Setiap orang-orang yang berharap kepada Kristus tidak akan kecewa. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, ya Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Katakan Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku, ya Yesus pelepas dosaku. Amin, haleluya. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku.
beban bagi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala-galanya menjadi beres. Di dalam suka duka kita bersama dengan Tuhan Yesus, semua kita jalani bersama dengan Tuhan Yesus, dan kita akan lebih daripada pemenang. Haleluya. Saudaraku, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudaraku membagikan ibadah live streaming ini kepada teman-teman Facebook saudaraku, dan juga kepada grup saudara yang ikuti. Ajak nonton bareng supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Dan jangan lupa juga dukung saya dalam pelayanan ini dengan mengunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Kalau masih berwarna merah, subscribe saudaraku, tombolnya ditekan tombolnya. Tapi kalau sudah hitam jangan lagi, ya. Tekan tombol subscribe, di like, di komen, dan bagikan kepada teman-teman yang lainnya juga supaya banyak yang buka YouTube tersebut dan banyak yang memberikan subscribe-nya. Saudaraku, saya percaya sebagai orang-orang Kristen, kita adalah orang-orang yang mau mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan atau merindukan hadirat Tuhan. Sama seperti orang yang berpacaran selalu rindu untuk adanya pertemuan. Sudah ketemu pagi ingin ketemu siang. Sudah ketemu siang ingin lagi ketemu malam. Sudah ketemu satu harian ingin setiap hari bersama. Bahkan jalan kaki 1 kilometer terasanya itu aduh dekat sekali. Maunya ingin jalan kaki bersama berkilo-kilometer. Itu kalau orang yang sedang jatuh cinta atau pacaran. Dan bagaimana dengan cinta kita kepada Kristus? Adakah menggebu-gebu sampai saat ini? Adakah cinta pertama kita kepada Kristus masih melekat di dalam hati kita ini? Ingin ketemu pagi, ingin ketemu siang, ingin ketemu malam. Pokoknya itu ingin ketemu setiap hari. Di mana? Bukan di tempat yang gelap, saudaraku. Tetapi ingin ketemu dengan Dia di dalam hadirat Tuhan. Lewat kita memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Demikianlah orang-orang yang cinta akan Tuhan, maka dia akan mencari Tuhan. Atau mencari hadirat Tuhan. Jangan mencari berkat-Nya terus, saudaraku. Orang yang mencari berkat-Nya Tuhan adalah orang yang mencari tangan-Nya saja. Tetapi orang yang mencari Tuhan adalah menginginkan ketemu dengan kemuliaan, atau rindu melihat kemuliaan, atau rindu melihat wajah-Nya Tuhan. Arti kata rindu melihat wajah-Nya Tuhan, rindu melihat kemuliaan-Nya, merasakan urapan-Nya. Jadi jangan setiap hari merindukan tangan-Nya atau meminta berkat, berkati aku Tuhan, berkati aku Tuhan, berkati aku Tuhan. Terus seperti itu, kita lama-lama menjadi pengemis terhormat. Tanpa kita minta, Dia tahu kebutuhan kita dan Dia pasti akan beri. Asalkan kewajiban kita di dalam Tuhan kita lakukan, yaitu apa? Naikkan pujian penyembahan kepada Dia. Dengan kita menaikkan pujian penyembahan kepada Dia, maka iblis akan lari dari kehidupan kita. Karena apa? Karena iblis tidak suka mendengar kita mengagung-agungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan pernah kita bosan untuk bermazmur memuliakan nama Tuhan. Dengan kita bermazmur memuliakan nama Tuhan, yang tadinya hati kita galau, yang tadinya hati kita putus asa, maka hadirat Allah yang hadir itu yang memberikan semangat yang baru, sukacita yang baru bagi kita. Maka itu carilah Tuhan. Mari kita lihat di dalam Amos pasalnya yang ke-5 ayat 6a. Amos pasal 5 ayat 6a, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Sampai di sana saja. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Orang yang mencari Tuhan sudah pasti mendapatkan berkat daripada Allah. Itu sebabnya dia berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Tidak dia berkata, carilah harta sebanyak-banyaknya,
tumpuklah sebanyak-banyaknya, simpan jadikan deposito, maka kamu hidup. Tuhan tidak bilang demikian. Sebab apa? Orang yang mencari harta sampai sebanyak-banyaknya, banyak yang meninggalkan Tuhan. Seperti lagu anak sekolah minggu bilang apa? Apa yang dicari mama uang, apa yang dicari papa uang, pagi, siang, petang, malam. Terus? Jadi uang terus yang dicari. Akhirnya sudah terlalu capek, maka tidak ada lagi selera, tidak ada lagi keinginan untuk mencari hadirat Tuhan. Karena di dalam pikirannya ini uang terus. Kalau aku nanti sudah punya uang banyak, semua bisa aku kuasai dengan uang. Semua bisa aku beli dengan uang. Sementara tidak ingat dengan firman Allah, orang yang cinta akan uang, padahal uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Banyak karena uang, orang meninggalkan Tuhan. Banyak karena uang, rumah tangga hancur. Oleh karena uang, hubungan orang tua dengan anak juga hancur. Hubungan sesama keluarga hancur. Hubungan sahabat juga hancur karena uang. Itu sebabnya Tuhan tidak bilang carilah uang sebanyak-banyaknya maka kamu akan hidup. Itu sebabnya dia nggak berkata demikian. Karena dengan memburu harta, persahabatan bisa rusak. Hubungan dengan sesama bisa rusak. Hubungan suami istri, hubungan orang tua bisa rusak. Tetapi kalau carilah Tuhan, jadi beres. Dengan mencari Tuhan, hubungan dengan sesama, hubungan sesama jemaat, hubungan sesama pelayan Tuhan, hubungan keluarga, semuanya menjadi baik dengan kita mencari Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mencari Tuhan, Roh Kudus itu selalu ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita, untuk mengingatkan kita untuk tetap berada di jalurnya Tuhan. Kita mau melihat trik-trik mencari Tuhan seperti apa. Yang pertama trik mencari Tuhan, 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Kalau ada yang bisa bantu saya kah? 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Iya. Latihan badani kan saudaraku tahu ya, olahraga. Dulu itu saya sering lari-lari sore, bukan lari-lari malam ya. Kalau lari-lari malam itu kabur dari rumah. Ya, kalau lari-lari malam itu kabur dari rumah. Jadi dulu itu saya sering lari-lari sore, saudaraku. Pakai baju sauna. Ya, jam-jam 3 panas terik matahari. Enak. Tidak hosa, saudaraku. Kita mau menyanyi dengan pakai suara 3K, suara 5K, enak sekali, saudaraku. Tetapi latihan badani itu, olahraga itu terbatas gunanya. Walaupun orang rajin naik sepeda, olahraga sepeda, ada juga yang olahraga sepeda dia setia tetapi sakit jantung. Ya toh? Padahal sudah rajin olahraga, sudah jaga pola makan. Apa namanya itu? Vegetarian. Tapi tetap sakit, terbatas. Tetapi ibadah itu mengandung janji. Mengandung janji hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya hidup sekarang kita yang setia dalam ibadah dijamin, ya, dijamin keselamatan kita.
ditolong di setiap persoalan penderitaan kita. Apa yang kita butuhkan Tuhan kasih. Itu kehidupan sekarang. Nah, kehidupan yang akan datang dengan ibadah kita mengerjakan keselamatan kita. Kehidupan yang datang itu adalah sorga itu tidak lepas dari tangan kita. Jadi kita ibadah itu bukan supaya selamat, bukan saudaraku. Dengan ibadah itu kita mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan Tuhan. Kapan diberikan Tuhan? Ketika dia mati di kayu salib. Dengan cara itu dia memberikan keselamatan kepada saya dan kepada saudara. Jadi kita masing-masing ini sudah memiliki kunci keselamatan itu. Nah, bagaimana caranya supaya tidak hilang? Dikerjakan dengan ibadah. Jangan malas ibadah, saudaraku. Baik ibadah Komsel, baik ibadah raya, kalaupun memang masih lockdown, masih dari rumah, ibadahnya diikuti, lalu buat mesbah keluarga, baca Alkitab, berdoa, itu ibadah, saudara. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan hitung-hitungan waktu untuk Tuhan. Terkadang toh kita lihat jam, masih jam 4 pagi, terlalu cepat bangunnya. Tidur lagi, talik serimut lagi. Nanti jam 4:30. Tuhan ingatkan lagi jam 4:30. Lihat, masih terlalu tempo. Tidur lagi, nanti aja deh. Jam 5, tidur lagi. Sudah Tuhan ingatkan lagi jam 5 kasih bangun. Kayaknya sih masih terlalu tempo. Ntar aja deh, jam 5:30 bangunnya. Lalu kita tarik lagi selimut. Kebablasan tidurnya. Bangun jam 7. Padahal sudah siap sedia. Harus cepat-cepat pergi bekerja, belum lagi mengurus anak yang sekolah, sudah terlambat. Akhirnya apa? Setiap hari seperti itu, tidak pernah lagi lah yang namanya mencari Tuhan terlebih dahulu, kerajaannya dan kebenarannya setiap pagi. Lupalah. Jadi mari ibadah. Kerjakan dengan penuh sukacita. Karena itu suatu keharusan yang harus kita laksanakan. Jadi orang Kristen itu tidak membosankan, saudaraku. Ibadah. Tidak, saudaraku. Tidak membosankan. Enak. Kenapa saya katakan enak? Kita akan melihat dan merasakan seperti apa pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan kepada kita. Ada pengalaman-pengalaman yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Trik yang kedua, mencari Tuhan. Tolong dibaca Matius 26. Ayatnya yang ke-41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Iya. Mengapa Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Kenapa? Mengapa disuruh kita sebelum melakukan aktivitas, kita berdoa dulu, mencari kerajaan Allah dulu? Karena ini dia, berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa? Karena banyak pencobaan yang banyak terpancing emosi ketika kita ada di jalan raya. Tiba-tiba nanti orang menyeberang, kita kaget, keluar caci maki dari mulut, keluar kebun binatang, kata-kata mutiara. Habis itu nyanyi lagi, Allahku luar biasa, Allahku tiba-tiba ada lagi orang yang nyelonong lewat, tiba-tiba langsung lagi keluar kata-kata mutiara. Padahal barusan menaikkan pujian bagi Tuhan, keluar lagi kata-kata mutiara. Banyak cobaan di luar sana. Belum lagi nanti kita lihat seperti gitar melodi itu nona yang lewat. Roh penurut. Daging kita ini lemah. Bayangkan roh penurut, roh manusianya penurut. Daging ini lemah. Jadi kemana daging ini tarik, roh itu yang mau. Makanya harus banyak berdoa. Trik mencari Tuhan yang kedua adalah berdoa.
Dengan kita berdoa, maka kita akan hidup. Rohaninya hidup. Semangatnya hidup. Walaupun banyak masalah bertubi-tubi, nggak selesai-selesai, tumpang tindih. Yang satu belum selesai, datang lagi ini, datang lagi ini. Orang yang banyak berdoa akan kuat menghadapi masalah itu. Tidak menjadi lemah. Tidak menjadi putus asa. Apalagi sampai stres atau depresi. Hidup ini penuh dengan pergumulan. Hidup ini penuh dengan masalah. Nanti di sorga baru nggak ada masalah. Selagi kita di dalam dunia ini, kita tidak lepas dari masalah. Tidak pernah lepas dari problema. Itu sebabnya kita disuruh mencari Tuhan. Supaya kita kuat. Cari Tuhan. Berdoa. Yang ketiga, trik mencari Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 sebenarnya, tetapi saudaraku sendiri nanti yang baca itu di rumah masing-masing. Ayat 1 sampai 8, tetapi yang kita mau lihat di sini adalah ayatnya yang kelima saja. Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iya. Trik mencari Tuhan yang ketiga adalah lakukan firman Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan firman Allah? Kita harus menjadi ranting yang baik yang terus melekat pada pohon. Pohon itu adalah Yesus, ranting itu adalah kita. Semua gereja, semua denominasi itu adalah ranting. Dan kita sebagai jemaat juga adalah ranting. Kalau ranting itu tidak melekat pada pohon, maka dia tidak akan berbuah. Jadi supaya ranting itu berbuah, maka dia harus melekat pada pohon. Sekali lagi, pohon itu adalah Kristus. Dan kalau kita melekat pada Kristus, maka kita bisa berbuah. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Atau kita di dalam Bapa, Bapa di dalam kita. Bagaimana caranya? Saya mau kasih ilustrasi dulu ya. Kalau yang namanya contoh, kita menyatu dengan Tuhan. Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Saya kasih contoh. Ini saya sediakan air. Dan saya ambil kunci. Kunci ini dari besi. Nanti saudaraku bisa praktekkan di rumah masing-masing. Kunci ini saya masukkan di dalam air. Lalu saya angkat. Ada melekat tidak airnya? Tidak. Berarti kunci dengan air tidak bisa melekat, tidak bisa menyatu. Tetapi saya ambil kapas. Saya celupkan kapas ke dalam air. Saya celupkan. Menyatu dia. Ada air di dalam kapas, ada kapas di dalam air. Harus seperti inilah kita dengan Kristus. Menyatu, melekat. Seperti air dengan kapas. Melekat. Ya toh? Ini yang namanya menyatu. Apabila kita menyatu seperti ini, seperti air dengan kapas ini, menyatu dengan Kristus, maka kita bisa berbuah. Berbuah itu artinya adalah melakukan firman Tuhan. Semua yang ada dalam Alkitab ini, kita mampu melakukannya. Banyak orang bilang, aduh pendeta, kita kan masih manusia. Kita nggak bisa lakukan firman Tuhan itu. Loh, firman Tuhan ini kan untuk manusia, bukan untuk malaikat. Malaikat nggak perlu firman Tuhan. Jadi kita manusia yang perlu Alkitab, yang perlu firman Allah ini,
Karena Tuhan tahu kita mampu melakukannya. Kita mampu, saudaraku. Kalau kita melekat dengan Kristus seperti air dan kapas tadi, kita menyatu, maka bisa kita lakukan. Amin. Itu tadi trik untuk melakukan mencari Tuhan. Apabila kita lakukan ini, apabila kita kerjakan, maka kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Saya ulang lagi, trik untuk mencari Tuhan adalah pertama, beribadah, yang kedua, berdoa, yang ketiga, lakukan firman Tuhan. Ini trik mencari Tuhan. Maka kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang paling utama dalam hidup ini adalah perkenanan di hadapan Tuhan, bukan perkenanan di hadapan manusia. Apa gunanya kita berkenan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan tidak berkenan? Kalau kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, sudah pasti kita berkenan di hadapan manusia. Amin. Maka dari itu, mari melekat, menyatu. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Firman Allah yang baru saja kita dengar, Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk melakukannya. Tidak ada yang berat, dan Tuhan pun tidak pernah memberatkan hati kita dengan segala perintahnya. Firman-Nya itu menyegarkan jiwa kita.
Firman itu rasanya manis di mulut kita. Sebab itu naikkan ucapan syukur untuk firman Allah yang baru saja engkau dengarkan. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Beribadahlah kepadanya dengan setia. Lakukan perintah Tuhan, lakukan firman Allah. Supaya kita diberkati Tuhan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita, kita kerjakan, dan Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus, yang sudah mengikuti ibadah live streaming ini. Dimanapun anak-anak-Mu ini berada, Engkau mengetahui di setiap kelemahan mereka. Karena kami semua adalah manusia yang biasa, yang tidak luput dari segala masalah, tidak luput dari segala kelemahan. Dan Engkau yang memberikan pengampunan bagi kami ketika kami kurang sungguh-sungguh di dalam mencari Engkau. Biar hanya Engkau Tuhan Yesus yang menjadi andalan dalam hidup kami ini. Biar hanya Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang menjadi andalan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang menjadi penolong dalam hidup kami ini. Di setiap kesusahan, di setiap problema, di setiap kesulitan, Engkau yang menjadi andalan bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau ada dan terus ada bersama dengan kami. Angkat segala kelemahan yang kami hadapi. Angkat segala persoalan itu dan beri kami kemampuan untuk menghadapi semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kembali katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada, oh aku percaya adamu. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saudaraku, bawa seluruh persoalanmu kepada Tuhan. Apapun bentuknya. Apakah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, anak-anak, suami istri, orang tua dengan anak. Mari bawa semuanya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Sesuai dengan pujian ini, andalkan Tuhan dalam segala-galanya. Mari kembali katakan dan imani persoalanmu malam ini selesai. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku
hubunganmu dipulihkan. Semuanya hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan. Hubungan suami istri dipulihkan. Hubungan orang tua dengan anak dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Kami semuanya percaya sampai hari ini mujizat itu masih ada. Dan mujizat itu menghampiri kami semua anak-anak-Mu. Baik di dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam jabatan. Bahkan di dalam keluarga. Antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, sesama keluarga, antara mertua dengan menantu. Ada pemulihan besar terjadi. Bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya itu mujizat kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Iblis yang mencoba mengintimidasi anak-anak Tuhan telah diikat, dipatahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman bagi kami malam hari ini. Biar kami semuanya menjadi orang-orang yang mencari hadirat Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami dengar itu Tuhan, terus bekerja memberkati hati kami ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan akhiri ibadah ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Selesai sudah ibadah kita pada saat malam hari ini. Jangan lupa kunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Jikalau subscribe saudaraku masih berwarna merah, tekan tombolnya supaya berwarna hitam. Kalau sudah hitam jangan lagi. Di like, di komen, dan bagikan juga supaya semakin banyak orang-orang yang membuka YouTube dan mereka memberikan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga ibadah live streaming ini bagikan atau ajak nonton bareng teman-teman saudaraku yang ada di Facebook atau teman-teman satu grup saudaraku supaya mereka juga diberkati. Sebab urapan Tuhan itu terus ada, yang walaupun mereka hanya memutar ulang kembali, urapan Tuhan itu tetap bekerja. Mujizat pasti terjadi. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.